Selamat pagi Sobat Teknik dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan podcast Iluni FTUI, di mana dalam podcast ini kita menampilkan profil-profil alumni FTUI yang telah berkiprah di dunia profesional mengabdi bagi negeri. Jadi tujuan daripada podcast ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menginspirasi utamanya sobat-sobat teknik yang saat ini tengah berkuliah. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi minimalnya sama atau mudah-mudahan bahkan bisa lebih baik lagi daripada tamu yang kita undang sebagai inspirasi. Oke, jadi untuk sesi podcast yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang Sri Kandi. Nah, kalau Sri Kandi kan berarti adalah seorang perempuan. Nah, jadi beliau ini adalah alumni Fakultas Teknik dari jurusan Teknik Sipil tahun 1990, angkatan tahun 1990, tahun lulus 1996. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan Anda semua dengan Mbak Farida Tamrin. Selamat datang Mbak Farida. Halo, Pak Gofar, apa kabar? Jadi Mbak Farida ini, Sobat Teknik sekalian, ini adalah alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil tahun 1990. Kebanyakan dari Anda mungkin belum lahir, atau mungkin bapak ibunya malah belum ketemu. Ya, jadi tahun 1990. Nah, sekilas saya akan menjelaskan tentang CV daripada Mbak Farida Tamrin supaya membuat Anda ngiri semua nih, dan mudah-mudahan membuat inspirasi juga buat Anda. Jadi Mbak Farida Tamrin itu adalah sebagai seorang sarjana teknik dari Teknik Sipil, masuk tahun 1990, lulus tahun 1996. Dan banyak banget terus terang CV-nya, ya, kredensialnya 2 lembar. Kalau saya bacain bisa selesai besok. Jadi saya akan ambil yang paling utama saja. Jadi pengalaman sebagai organisasi, ya, itu adalah dari tahun 2016 beliau adalah sebagai Ketua Umum Himpunan Pedagang Surat Utang dari tahun 2016 sampai 2018 sebagai Ketua Umumnya. Lalu ACIFMA Indonesia, itu organisasi apa tuh Mbak? Itu Forex tuh, bayangin ya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2019, catat Ketua Umum. Dan yang terakhir adalah Sri Kandi Bukit Asam sebagai Dewan Pembina dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, beliau perjalanan karirnya dari tahun 2015, saya baca yang paling recent, tahun 2015 sampai 2016 adalah sebagai Group Head Market Risk di Bank Mandiri TBK. Lalu tahun 2016 dan sampai 2019 Group Head Treasury dari Bank Mandiri, ya, masih di Bank Mandiri. Dan yang menarik, 2019 sampai 2021 sebagai komisaris di Bank Mandiri, PT Mandiri Sekuritas. Lalu 2019 sampai 2021 sebagai Group Head Corporate Banking, dan terakhir saat ini dari April 2021 sampai sekarang sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk. Jadi Sobat Teknik, ini profilnya layak dan harus banget didengar. Jadi supaya ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian untuk menjadi role model. Ini loh salah satu profil daripada alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, Mbak Farida. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Siap. Mbak Farida, boleh nggak perkenalkan sedikit saja ya perkuliahan Mbak itu dulu di Teknik Sipil itu seperti apa sih tahun 1990? Yang pasti belum ada WA dong. Mungkin belum ada handphone lagi, belum ada handphone ya. Nah, supaya para sobat teknik yang sekarang masih kuliah bisa tahu kondisinya apa, lebih gampang apa lebih sulit, bisa nggak Mbak cerita sedikit kuliah tuh kayak gimana sih zaman dulu? Tadi Bang Jovan udah ngomong kuliahnya tuh tahun 90 ya. Ya udah kayak jadul banget ya, kita udah baru tahu udah lama. Jadi waktu itu serunya tuh Bang ya, 87 tuh UI baru pindah Bang. Baru 3 tahun berarti ya? Salemba, dari Salemba ke Depok. Iya. Jadi ngebayangin prasarananya juga nggak secanggih sekarang kali ya Pak. Iya. Bis kuning tuh masih terbatas. Jadi begitu bis kuning datang, rebutannya udah segambreng orang. Jadi ngebayangin prasarana susah, dan kami jadi dituntut untuk agak olahraga dikit. Kadang-kadang kalau kehilangan bis kuning, kita harus jalan. Jalan. Mantep. Dari gerbang sampai ke dalam. Benar.
Dan terus kemudian belum ada WA, belum ada handphone. Yang ada saya ingat tuh kalau mungkin seangkatan saya tuh cuman ada kotak telepon umum di dekanat. Baru satu, warnanya biru. Waduh, itu nggak bakal lupa karena yang ngantri dari ujung ke ujung. Cuman buat nelpon. Betul. Pakai koin gitu. Iya. Jadi zaman itu memang belum secanggih sekarang. Nah, ketika saya masuk ke FTUI, karena waktu itu saya masuknya ke sipil, terus kemudian saya belum punya meja gambar tuh Bang. Jadi sipil tuh emang mulai dari lahir sampai kemudian kita lulus tuh ternyata gambar terus gitu ya. Saya juga waktu itu ternyata agak-agak gelap nih sama fakultas ini, fakultas apa gitu ya. Tapi ibu saya pengen banget saya masuk ke teknik. Betul. Menarik ya. Kalau ibu-ibu rata-rata pengen masuk ke kedokteran, ini malah masuk ke teknik gitu. Karena saya takut Bang masuk rumah sakit itu takut. Kebetulan orang tua saya dosen di UI. Jadi beliau itu bilang, "Oke, masuknya ke teknik ya, spesifik sipil." Ini apa ya jurusannya? Begitu masuk ternyata harus gambar, jadi saya ngekos Bang. Di depannya ini anak-anak tahu lah. Sampai sekarang kos-kosan juga masih ada. Masih ada. Di kukusan berarti. Iya. Di situ Bang. Jadi ceritanya gitu Bang. Saya masuk tahun 90, saya kemudian lulus 96. Kalau ditanya susah apa enggak, kayaknya zaman itu sih nggak tahu ya, zaman sekarang banyak banget yang DO Bang. Banyak yang DO ya. Jadi semester 2, semester 4 kalau nggak salah, terus semester 8 ya. Itu ada semester-semester yang pasti ada yang gugur. Jadi pada saat itu satu angkatan berapa? Waktu itu 75 orang. 75. Dari 75 sipil itu sebetulnya paling banyak ya perempuannya ya. Mungkin sekitar 25-an sipil. Jadi 50-nya laki-laki gitu ya. Perempuannya 25. Nah dari situ sebetulnya kalau dibandingkan mesin dan elektro jauh nih perempuannya gitu ya. Mereka lebih minim banget gitu. Jadi motivasinya waktu itu ya, selain juga masuk ke universitas yang keren, fakultas yang keren, adalah mencari jodoh. Fakultas teknik itu cowoknya pasti lebih banyak daripada betul. Tapi yang menarik adalah pada saat itu Depok belum seramai sekarang dong. Belum. Yang namanya mahasiswa ini kan artinya malam minggu, weekend itu mereka mungkin santai-santai. Kalau zaman dulu tuh santai-santainya kayak gimana sih di tengah hutan? Jadi karena suasananya masih gelap gitu ya Bang ya. Jadi orang tuh kecenderungannya begitu hari Jumat cenderung pulang. Pulang karena nggak ada hiburan. Mall nggak ada, belum ada sama sekali Bang. Dulu kendaraan apa tuh? Nah kalau dulu kendaraan, kalau dari kebetulan rumah saya tuh di daerah Ciputat, dulu kendaraannya ya cuma satu. Dari sini ada yang namanya angkot kecil yang sampai Pondok Labu. Jadi saya cuma naik gitu tuh waktu itu. Naik angkot dari sini sampai Pondok Labu. Ke Ciputat ya? Ya, terus ke Ciputatnya nanti kita ada angkot lagi. Oh gitu. Nah itu Bang, jadi seru emang. Jadi zaman dulu tidak seperti sobat-sobat teknik sekalian yang mungkin diantar sama supirnya. Jadi pada saat itu Mbak itu artinya harus bergelantungan di bis kuning, lalu kemudian harus naik angkot gitu ya? Benar-benar. Jadi benar-benar ngerasain ya bahwa tapi enjoy aja tuh Bang. Nggak susah ya? Nggak ngerasa terus kemudian beban atau nggak baper ya? Nggak baper juga. Nggak butuh healing ya? Butuh healing kalau lagi nggak lulus ujian. Oh gitu ya? Butuh juga. Oke, jadi perjalanannya nampak sekali ya dari Sobat Teknik mendengar daripada penjelasan Mbak Farida di penuh romantisme, penuh sukacita. Ada nggak kejadian yang paling seru pada saat perkuliahan kayak gimana? Wah kalau perkuliahan kita mau nggak mau ya, kita antara serius nggak serius ya sebetulnya perkuliahan. Begitu saya masuk kuliah di sini ya Bang ya, waktu SMA itu saya kan ngerasa bahwa bisa lah ya kali kuliah ya gitu kan. Begitu masuk ternyata pada pinter-pinter Bang. Apalagi kawan-kawan yang lulusan yang sekolah yang benar-benar serius. Waduh. Jadi kalau dulu kita kuliah gitu ya, kita SKS kan modelnya Bang. Nggak tahu deh kalau sekarang masih SKS nggak? SKS sistem kejar semalam tuh. Jadi belajar di ujung-ujung. Terus ketemu teman-teman yang sekolahnya serius. Terus nanya, baru belajar? Harusnya kan udah sebulan yang lalu. Waduh. Salah berteman gitu. Jadi prinsip saya tetap sama Bang. Kuliah-kuliah, kegiatan-kegiatan. Jadi Mbak Farida tetap ya artinya walaupun belajar tapi tetap organisasi. Wah itu yang saya justru ngerasa manfaatnya banyak Bang. Nah ini menarik. Dulu tuh di teknik itu rutin ada kegiatan namanya BKST. Yang Bengkel Kreasi Seni Teknik Bang. Bengkel Kreasi Seni Teknik. Nah
setiap tahun nih ada nih namanya BKST. Kegiatannya ya selain band, seni dan sebagainya yang kayak gitu ya Bang. Tapi di situ saya bisa ketemu anak elektro, ketemu anak mesin, dan benar-benar belajar berorganisasi. Nggak terlalu serius, tapi mesti jalan karena dananya juga dari kita untuk kita. Iya. Jadi ngolah dana, terus kemudian harus bisa jadi acara yang solid dan bagus itu. Jadi saya tuh hampir mungkin 2-3 kali dalam beberapa tahun ikut di organisasi ini karena saya nggak terlalu suka organisasi yang misalnya teman-teman kan banyak yang senang organisasi yang misalnya senat atau sebagainya gitu. Saya merasa bahwa saya tidak seserius itu, tapi saya butuh sesuatu yang benar-benar dalam waktu yang singkat bisa manage sesuatu yang cepat hasilnya. Mungkin itu Bang. Kemampuan atau skill berorganisasi. Kira-kira itu seberapa jauh signifikansinya dengan mengasah kemampuan interpersonal dari Mbak Farida? Banget. Seperti apa? Jadi selain kita belajar secara formal di sini, ternyata kemampuan berkoordinasi itu penting. Apalagi saya sekarang merasa di BUMN. Iya. Karena kalau tanpa didukung oleh kemampuan untuk berorganisasi, nanti jadinya jadi kaku ya kita ya. Dan kemudian jadi kita merasa bahwa kita udah pintar sendiri, ini kita jago sendiri, hebat sendiri. Nah, kalau itu nggak ada dibekali dari mulai mahasiswa, kemudian ada wadahnya juga buat mahasiswa. Jadi membuat mahasiswa itu juga, misalnya nih masalah network, terus kemudian masalah teamwork gitu ya. Karena kerja itu Bang, yang ada sekarang. Kalau misalnya kita merasa bahwa ada target, terus kemudian bisa tercapai, itu bukan karena kita, karena kita dan tim. Iya, karena tim ya. Karena tim, jadi nggak ada tuh kebersihan individu, udah nggak banget. Ini penting sekali nih Sobat Teknik. Jadi artiannya harap dicatat di garis bawahi bukan Superman, tapi super tim. Betul. Wah, betul berarti banget. penting sekali untuk kemudian membina kemampuan interpersonal skills sementara Anda masih berkuliah. Kurang lebih seperti itu, Mbak? Betul, betul banget, Bang. Iya. Nah, apa manfaatnya yang terasa ketika di dunia profesional? Pertama, ini kan hal yang kecil ya waktu di perkuliahan ya. Misalnya memanage dananya nih, Bang. Sekarang saya soalnya ada di Direktorat Keuangan gitu ya. Dana yang terbatas, terus kita minta sponsor Bang, waktu itu saya ingat banget. Bayangin anak mahasiswa minta sponsor, kadang-kadang dicuekin dong Bang. Gitu kan, walaupun itu. Jadi minta-minta nih, kakak kan senior kita Kak. Oh gitu, ke kantor-kantor keliling. Kan masih hubungannya sama teknik gitu ya. Dan akhirnya mereka mau gitu ya. Iya. Mulai dari situ aja kita harus tahu ya, orang tuh punya appetite nggak sih dengan kita, bagaimana bikin proposalnya, bagaimana manage duitnya, bagaimana pertanggungjawaban atas duit tersebut, itu juga semuanya harus transparan. Nah dari situ kan begitu masuk ke kerja, ini kayak yang waktu itu kita lakuin zaman kuliah nih. Terus temen nih, kadang-kadang dalam satu organisasi kan suka ada nih friksi-friksi gitu ya. Nah itu juga kita rasakan waktu kita misalnya berorganisasi itu. Tapi karena misalnya karena temen kan jadinya perlu solid juga tuh Bang dari situ. Nah jadi saya rasakan itu kemudian kita bawa ke dunia pekerja Bang. Mbak Farida, jadi kalau seumpamanya kita kasih proporsi ya, antara kemampuan yang sifatnya teoretikal yang menunjang keberhasilan Mbak Farida dengan CV mencorong ini gitu ya, kemampuan interpersonal itu berapa persen? Kalau di saya sih antara mungkin 65% yang untuk skill benar-benar gitu ya, mungkin 35%-nya harus yang sifatnya lebih network interpersonal yang seperti itu. Kenapa 65? Karena kita juga dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang ada hasilnya gitu, resultnya jelas. Jadi bukan hanya bisa bergaul aja, tapi juga harus bisa menghasilkan. Betul. Nah ini penting sekali ya. Jadi artinya kembali lagi ini adalah sebagai salah satu faktor kunci. Betul. Bahwa Anda sementara Anda berkuliah, Sobat Teknik, penting untuk kemudian Anda juga memperhatikan bahwa ada aspek lain yang Anda harus kembangkan, interpersonal skill. Salah satunya adalah melalui berorganisasi. Oke, Mbak Farida, bagaimana sih suasana perkuliahan di FTUI pada zaman Mbak Farida tahun 1990 itu? Apakah kesulitannya, hambatannya, membentuk bagaimana performa Mbak dalam karir profesional saat ini? Iya, jadi banyak hal ya. Pertama orang selalu bilang gini ya, kalau anak teknik masuk ke non teknik begitu di kerjaan itu pasti jauh lebih gampang.
Iya. Ini menarik nih. Benar. Jadi, kalau dari teknik ke non teknik lebih gampang. Asal jangan kedokteran ya. Nggak nyambung soalnya. Jadi ketika kami diperbankan memang banyak sekali anak-anak teknik yang masuk dan kita nggak ragu. Pertama adalah kemampuan analoginya. Ketika mereka melakukan analisa logika, itu pasti mereka cepat. Dan itu yang sebetulnya secara tidak sadar ya, yang dosen-dosen itu ajarkan itu sebenarnya implementasinya adalah seperti itu, Bang. Jadi ketika kita ngomong dengan teman-teman yang misalnya baru masuk ke dunia kerja gitu, dan begitu kita interview kita lihat kalau anak teknik itu ternyata kalau ditanya ini jawabnya ini nyambung gitu, Bang. Logikanya nyambung. Karena sebetulnya masuk ke dunia kerja itu kan sesuatu yang baru yang memang kita harus belajar. Nah, masalahnya lagi adalah anak teknik itu mereka fast learner. Ya, mereka begitu dikasih sesuatu yang baru perlu waktu tapi nggak perlu lama. Jadi mereka langsung bisa adaptasi terus hasilnya juga jadi bagus gitu. Nah, yang ketiga adalah terstruktur. Jadi teman-teman ini rata-rata kalau bicara tuh bukan dari A, B terus Z terus balik lagi A gitu. Karena bekerja itu kan paling ideal adalah membuat sesuatu ketika kita misalnya presentasi atau apapun terstruktur, mau ngomong apa sih dari awalnya gini, habis itu gini. Nah, rata-rata di dunia kerja itu bekal dari waktu kita kuliah itu salah satunya itu, Bang. Jadi rapih dan terstruktur. Betul. Ada dosen yang menjadi inspirasi? Ya, jadi saya tuh masuk ke sipil, Bang. Dulu sipil tuh di semester berapa ya? Semester 6 kali ya. Kita mulai dibagi-bagi nih, Bang. Ada penyihatan, ada struktur, mungkin sekarang udah berubah kali ya. Saya masuk ke teknik penyihatan gitu ya. Karena saya lihat, wah jurusan lain serius banget ya kayaknya. Jadi saya masuk ke penyihatan. Karena waktu itu saya sangat tertarik dengan teknik penyihatan. Ada dosen saya, Prof. Setio Sarwanto Mursidik ya waktu itu gitu ya. Kenapa saya tertarik padahal galak banget loh. Iya, jadi beliau itu, tapi sebetulnya saya ngelihatnya adalah beliau ini tipe yang sebetulnya ingin sekali bisa anak-anak itu lebih maju. Gitu ya. Nah, satu hal yang saya ingat kata-katanya dia adalah gini. Kita belajar di akademis ini, di UI ini belum seberapa-berapanya dibandingkan nanti kerja. Anak kerja itu adalah kawah candra di mukanya, segala macam rupa bakalan ketemu di situ. Jadi saya ini mengajarkan bukan hanya sesuatu yang sifatnya akademis, non akademis, supaya kalian nanti siap ketika masuk ke dunia kerja. Dan begitu saya ingat itu, begitu saya masuk pertama kali kerja, itu maksudnya itu. Jadi kesiapan mental, kesiapan network dan sebagainya, itu yang beliau sebetulnya harapkan juga kita persiapkan. Itu salah satu dosen yang inspiratif. Betul. Prof. Setio Sarwanto. Prof Setio sehat-sehat selalu, Prof. Ya, salah satu hasil daripada didikan Prof Setio sekarang sudah menjadi seorang yang sangat inspiratif saat ini. Jadi ketika apa sih yang membedakan pada saat Mbak kuliah sebagai jurusan teknik dengan yang non teknik dalam konteks artiannya mempengaruhi dalam performa di dunia kerja? Kalau untuk basicnya sebetulnya teknik adalah sangat bagus karena tadi saya sampaikan logika berpikir kita udah terbentuk gitu ya. Dan kemudian di teknik ini kan sebetulnya kuliahnya juga struggling juga ya, artinya bukan sesuatu yang mudah karena kompetitornya banyak. Harus gambar lagi. Harus gambar lagi dan bikin lembur-lembur tuh. Nah itu tuh Bang, itu salah satu yang seru juga tuh Bang. Oh gimana tuh? Karena di teknik itu gambarnya itu lama. Jadi saya sering lembur. Jadi begitu masuk dunia kerja sampai malam, nggak masalah. Badannya udah adjusting ya. Tapi jangan ditiru sih sebetulnya. Bagusnya PR-nya dikerjain dari dulu. Tapi karena saya SKS, jadi saya ngerjain sampai tidur-tidur di meja gambar gitu. Itu saya lakuin juga. Nah, saya masuk dunia kerja nih Bang. Kebetulan saya masuk ke dunia kerja nih yang menarik nih buat teman-teman semua yang mungkin pengen tahu. Sama dengan ke teknik, ketika saya masuk teknik saya gelap. Dunia kerja saya masuk, pertama saya masuk ke salah satu company, multinational company. Nah ini juga sangat baik karena di situ saya masuk kelas yang
ODP di mana saya dicuci otak saya untuk bisa berpikir secara bagus, dan company itu emang bagus sampai sekarang pun masih survive. Lalu kemudian saya pindah ke perbankan. Nah di perbankan terus kemudian saya masuk ke tempat yang katanya jantungnya perbankan, itu namanya treasury. Itu isinya forex, foreign exchange, capital market, bonds, yang kayak gitu. Tapi saya nggak tahu Bang, ketika saya masuk situ tuh, ini tempat ngapain ya sebetulnya ya? Gelap banget. Masuk pertama orang ngajarin ini kira-kira kayak gini. Pokoknya tempat ini isinya cuma nyari duit aja. Bagaimana muterin duit dari yang kecil dan sebagainya. Nah, cuman ternyata kalau kita mau belajar, itu ternyata bisa kita lakukan semuanya. Jadi alhamdulillah kalau kita teman-teman semuanya nanti pasti, saya yakin ya kalau masuk ke bank terus kemudian masuk ke tempat itu pasti tertarik. Nah, anak teknik ini harusnya bisa menunjukkan kekuatan yang lebih. Tuh, benar nggak? Daging semua, ya. Jadi ini adalah sangat inspiratif sekali. Jadi jangan skip, ya. Pastikan Anda menyaksikan ini sampai habis, Sobat Teknik. Oke, jadi Mbak Farida terkait dengan teknologi dan inovasi. Ya kan, kalau seumpamanya di dunia keteknikan pasti kita bicara mengenai teknologi dan inovasi. Bagaimana pola pikir daripada keteknikan membentuk inovasi atau terobosan yang Mbak lakukan di pekerjaan? Baik, ini terutama ketika saya pindah nih ke Bukit Asam, kan balik lagi berbau-bau teknik ya Bang. Nah terus kebetulan saya membawahi IT Bang. Jadi saya melihat bahwa teknologi itu penting gitu ya. Waktu kita nggak punya IT Bang, itu benar-benar semuanya konvensional dari ujung ke ujung, mulai di pertambangannya sampai di luar pertambangan. Kita membedakannya OT, Operational Technology, sama IT yang sebagai bagian dari supporting yang keseluruhan. Nah, teknologi penting. Kenapa? Karena sekarang misalnya kayak contoh nih ya, beberapa alat berat yang kita pakai nih Bang ya. Dulu kita nggak pernah taruh yang namanya GPS atau alat kontrol di situ. Jadi operator itu mau lari kemana kita nggak tahu. Yang ada misalnya kita jadi boros, fuel kita nggak tahu dia pakai kapan dan gimana. Tapi dengan teknologi kita taruh di situ, kita develop sistem yang ada, kita jauh lebih efisien. Dan saya sebagai direktur keuangan seneng Bang kalau yang efisien gitu. Nah itu dari sisi teknologi yang kita terapkan sekarang. Nah mungkin juga teman-teman tahu ya, karena di beberapa pertambangan yang misalnya join dengan yang di Amerika, itu mereka juga punya teknologi yang canggih. Kita pengennya juga ke arah sana. Inovasi penting Bang. Saya di batubara ini, orang banyak bilang nih Bang, ini sebetulnya sunset company. Sunset? Iya, karena udah turun dong? Kan pemerintah punya target nih 2060, karbonnya harus turun, makanya batubara jangan banyak. Nah sekarang kita nggak punya waktu banyak nih Bang, kecuali harus mikir gimana nih batubaranya dirubah supaya nantinya bisa lebih bermanfaat. Nah di PTBA tuh Bang, di salah satu perusahaan BUMN ini, kita punya cadangan tuh 3 miliar ton. Kalau diilustrasikan supaya para audiens kita bisa paham gimana tuh? Masih bakal ada cadangan 100 tahun lagi. 100 tahun lagi cadangannya, dengerin tuh. 100 tahun lagi Bang, padahal sekarang kita diuber-uber waktu supaya bisa di-convert. Nah, jadi kita lagi cari inovasi-inovasi nih. Gimana nih caranya? Karena tanpa inovasi, jadilah nanti dia cuman seperti tanah aja yang nggak terpakai seperti itu. Nah, itu makanya Bang, teknologi sama inovasi itu penting banget, harus kita. Jadi pemikiran inovatif itu adalah sangat penting sekali. Nah, bagaimana konteks pemikiran inovatif ini dikaitkan dengan munculnya masalah-masalah di dunia kerja? Dalam konteks artiannya, apakah ketika kita bisa menjadi lebih inovatif adalah karena kita menghadapi permasalahan atau kalau malah kita menjauhi? Harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Apalagi memang kalau di BUMN kita kan cenderung misalnya harus ada aturan yang kita ikuti, misalnya kan harus ada eksternal, internal, dan kemudian di internal misalnya yang sudah biasa di comfort zone akan bilang dong Bang, ngapain gua repot-repot, selama ini gua biasa-biasa aja gitu. Tapi nggak bisa. Kalau kita mau perusahaan ini tetap survive, ya kita harus inovasi. Nah sehingga inovasi ini penting supaya semuanya punya pikir yang sama. Makanya perlu culture Bang. Keren. Untuk merubahnya, jadi supaya semuanya punya pikiran yang sama nih Bang. Keren banget Sobat Teknik. Sobat Teknik, jadi kita sekarang adalah break dulu Mbak. Siap. Kita ngopi. Nah, ngopi adalah kawan orang pencari inspirasi.
Jadi kita butuh kopi. Oke. Mbak Farida, mari. Sekalian. Oke, jadi di bawah daripada kepemimpinan Mbak Farida, jadi tentu perusahaan sudah mengalami kenaikan performa. Mbak bisa cerita sedikit nggak ukuran-ukuran konvensional performa daripada perusahaan itu seperti apa sih? Ya. Jadi memang saya sangat-sangat bersyukur ya Bang ya. Saya waktu masuk ke PTBA itu tahun 2021. Nah, tahun 2020 itu pada saat COVID Bang. Dan PTBA pada saat itu ada di titik terendah dalam sisi laba Bang. Iya, karena terendah. Ya, karena kita pertama kita ngalamin kesulitan ketika kita mau menjual. Di luar negeri susah, di dalam negeri susah. Jadi apa yang kita lakukan ya kita harus melakukan banyak hal. Tapi itu di titik terendahnya. Ukurannya laba. Waktu itu laba kita hanya 2,4. Nah, saya masuk 2021 alhamdulillah harga batu baranya mulai naik. Mulai naik emang rezeki ya. Jadi ketika itu di semester kedua utamanya itu udah naik tinggi. Dari yang tadinya ada di titik terbawah laba sekitar 2,4-an, dan tahun 2021 itu ditutup dengan laba yang pada masa 5-10 tahun ke belakang itu paling tinggi, 7,8 triliun. Tahun berapa itu? Tahun 2021. 2021. Nah, kita pikir waktu itu, oh partinya udah nih sampai di sini aja. Ternyata masih dikasih kesempatan rezeki lagi. 2022 harga batu bara bukannya turun, malah tambah naik dan mencapai titik tertingginya. Jadi batu bara pada saat tahun 2020 itu kurang lebih harganya $50. Tapi tahun 2022 itu malah mencapai harga $400. $400. Dan waktu itu labanya perusahaan luar biasa. Tahun 2022 kita close dengan angka 12,6 triliun rupiah. 12,6 triliun. Alhamdulillah. Cuman memang Bang, memang harga batu bara itu memang sangat tergantung dengan harga. Jadi memang pada saat tahun 2023 agak sedikit koreksi. Ini yang struggling buat kita di tahun 2023 itu mungkin Bang. Berbagai performa kinerja Mbak Farida dalam dunia profesional ini bisa nggak sih kalau seumpamanya dimiliki oleh Sobat Teknik hanya dengan mengandalkan sekolahan doang? Nggak bisa banget Bang. Nggak bisa. Soalnya kalau apa yang kita dapat di sekolahan itu nanti jatuhnya jadi teori ya Bang ya. Teori aja. Nah saya ini Bang, saya masuk ke dunia perbankan yang benar-benar baru, masuk lagi ke PTBA yang benar-benar baru, itu benar-benar mulai dari nol Bang. Mulai dari nol? Mulai dari nol. Oke. Tapi jangan pernah takut buat belajar yang baru. Dan saya termasuk orang yang seneng, tertantang justru dengan yang baru Bang. Soalnya kalau enggak kita ada di comfort zone. Daripada di comfort zone Bang, saya mendingan di rumah aja sama anak-anak. Iya kan? Tapi kalau mau kerja rebahan. Asik. Jadi kalau mau kerja kita emang harus menghadapi yang baru-baru ini. Nah teman-teman jangan lupa dan jangan ragu kalau dikasih sesuatu yang challenging, itu justru yang paling menarik. Adrenalinnya justru harus. Oke. Jadi dengan demikian terkait dengan permagangan, internship, seberapa pentingnya untuk membentuk future career? Itu penting. Penting. Dan saya rasa beberapa company sekarang mulai terbuka untuk bisa menerima. Jadi pada saat kita magang, itu justru kita bisa melihat orang kerjanya apa. Gitu. Terus habis itu kita juga bisa tanya ke senior-senior yang kerja seperti apa. Gitu. Nah, masalahnya kalau magang, kalau salah-salah dikit ya nggak apa-apa. Kan dimaklumi, namanya magang gitu. Jadi kalau bisa teman-teman kalau pada saat magang itu jangan cuman duduk aja, tapi kalau bisa proaktif untuk nanya ini dan itu, karena itu sangat bermanfaat. Paling nggak dari sisi network itu sudah mulai terbentuk tuh pada saat kita magang. Kalau hasilnya pada saat magang bagus, biasanya company seneng, nih anak kayaknya rajin nih, nih anak kayaknya pinter nih, yuk kita ambil aja. Nah itu biasanya proses mulai dari awal itu tuh Bang. Ini benar sekali. Jadi untuk Sobat Teknik ya, ada satu buku yang sangat bagus sekali, judulnya The Diary of the CEO dari Stephen Bartlett. Persis yang disampaikan oleh Mbak Farida barusan. Universitas hanya membekali Anda dengan knowledge,
Skill itu adalah implementation of knowledge. Kalau Anda mengimplementasikan skill long enough, membentuk mindset. Mindset yang benar membentuk reputasi, reputasi akan membuat yang namanya berujung pada keberhasilan. Apakah itu yang Mbak Farida juga rasakan? Betul sekali, Pak. Oke. Jadi dengan demikian, kalau seumpamanya ada kesempatan magang, di BA ada ya, Pak? Ada. Nah, kalau ada kesempatan magang, buruan ambil. Kira-kira kalau magang perlu mikir-mikir nggak dapat duitnya berapa? Kayak Bang kali ya. Yang penting kan udah dapat kesempatan magang aja udah bagus, Bang. Belajar itu lebih utama. Jadi dibandingkan Anda mencari berapa nilai rupiah yang Anda dapatkan, ya. Karena Anda harus membangun dulu skill setnya. Itu yang paling penting. Mbak Farida, jadi kalau seumpamanya pertambangan, ini kan erat sekali kaitannya dengan quote unquote itu kan adalah bisa dibilang kerusakan atau polusi alam. Nah, kira-kira strategi daripada PTBA ini seperti apa sih dalam kaitan dengan konservasi lingkungan? Iya. Jadi kita nih Pak, sebetulnya sama dengan pemerintah, kita pengen menuju net zero emission nantinya gitu ya. Terus apa yang kita lakukan sebetulnya konkretnya di PTBA selama ini? Pertama ya Pak, dari sisi alat-alat berat, karena kan kalau kita pakai semuanya bahan bakar itu juga mengandung karbon. Jadi kita mulai mix dengan elektrifikasi. Elektrifikasi. Kebetulan nih PTBA ini kan perusahaan batubara. Dan perusahaan batubara itu kan menghasilkan listrik kan kalau di PLTU. Jadi listriknya bisa lebih gratis dan lebih murah dari sisi ekonomis lebih bagus. Nah, yang kedua adalah untuk terkait green, kita punya yang namanya lahan pasca tambang memang. Lahan pasca tambang. Betul. Jadi sesudah lahan tersebut itu kita manfaatkan, kita ambil batu baranya, kemudian lahan itu kita tutup dan kemudian kita hijaukan. Nah, ini ada beberapa ribu hektar yang ada di area kita di Tanjung Enim. Itu kita punya program penghijauan yang jelas-jelas diawasi oleh KLHK. Nah, apa saja yang kita tanam, tanaman-tanaman yang kita kira-kira bisa mengabsorb karbon dan tanaman yang juga produktif di situ. Selain itu juga kita punya kerjasama untuk area das yang ada bukan hanya di area tambang, tapi juga misalnya pemerintah ingin kita menghijaukan area di yang Wonogiri yang susah air, kita masuk ke situ. Jadi itu ada perhitungannya. Nah, satu lagi adalah di area lahan pasca tambang kita, itu sekarang juga kita aktif, kita buat yang namanya PLTS. PLTS. Betul. Jadi PLTS-nya itu bukan hanya dimanfaatkan oleh kita, Bang. Jadi dimanfaatkan oleh rakyat. Jadi kalau nanti teman-teman kebetulan ada di daerah Sumatera Barat, di dekat tambangnya kita, dan di Sumatera Selatan, banyak di situ penduduk yang sudah mulai area irigasi untuk persawahannya, itu listriknya dari PLTS yang kita bangun. Nah, itu nanti kan ada hitung-hitungannya berapa greennya yang kita lakukan, arahnya kita udah mulai ke sana. Selain juga nanti kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang lebih berbau green timbang batubara itu sendiri. Keren banget. Jadi artinya bahwa doing business bukan hanya eksploitatif, tapi juga melakukan mulai dari konservasi, bahkan tadi yang Mbak bilang adalah pemberdayaan masyarakat. Betul. Secara spesifik, PTBA dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar, apa yang dilakukan? Nah, bahkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, kita tuh punya budget khusus yang namanya TJSL. Jadi, TJSL? Ya. Apa itu TJSL? Jadi TJSL ini sebetulnya untuk budget yang diperlukan untuk sosial dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sosial dan lingkungan. Nah, kita itu ada di area Sumatera Selatan. Kita tahu di situ ada namanya area Ring 1. Ring 1 artinya penduduk yang ada di sekitaran situ. Nah, penduduk di sekitaran situ menjadi prioritas utama kita untuk bisa mendapatkan TJSL itu. Apa isinya dalam TJSL? Itu ada banyak, Bang. Ada untuk pendidikan, ada misalnya untuk sosialnya, ada misalnya untuk kegiatan yang lain-lain, itu ada semua, Bang. Nah, pendidikan misalnya, kita punya sekolahan mulai dari SD, SMP, SMA, STM ada di situ semua. Ada semua di situ. Betul, dan itu untuk pendidikan ya? Ya, itu prioritas untuk masyarakat yang ada di sekitar itu. Untuk employment? Untuk pekerjaan tentu saja itu menjadi prioritas, Pak. Kalau misalnya untuk daerah Ring 1, kalau misalnya kita butuh tenaga kerja, nah kita prioritaskan untuk masyarakat sekitar, terutama untuk area-area yang memang membutuhkan kegiatan fisik ya, Bang. Karena nanti ada juga yang sifatnya misalnya untuk high level, kita tentu saja bekerja sama dengan holding kita di Medan.
Mbak, ini kan tadi bicara mengenai tambang berarti bukan di Jabodetabek dong. Betul. Dan alumni teknik atau sobat teknik sekalian mungkin nggak semuanya laki-laki dong. Kira-kira bekerja di tambang cocok nggak sih untuk sobat teknik yang perempuan? Nah, ini yang paling seru banget, Bang. Begitu saya dapat pekerjaan ini, Bang, terus saya tanya, area tambangnya di mana? Ya kira-kira 5 jam dari Palembang naik darat. Waduh, saya bakalan ketemu harimau nggak nih? Iya kan, nggak kebayang seperti apa, Bang, karena 5 jam. 5 jam. Itu masih merah putih benderanya. Itu masih pakai paspor. Iya. Jadi teman-teman ternyata begitu saya masuk ke PTBA ini, Bang. Iya. Ketika saya pertama ke tambang, terus ada perempuan duduk di sebelah saya yang akan nganterin ibu ke tambang. Ternyata dia ini adalah salah satu Serikandinya BA yang memang tugasnya ada di perencanaan tambang. Dan kalau perencanaan tambang, dia mesti quote unquote standby hampir 24 jam di tambang. Karena kalau ada kecelakaan tambang dan sebagainya, dia mesti tahu. Dia in charge ya? Betul. Ketika saya ngobrol sama dia, memang dia backgroundnya pertambangan. Tapi juga dia sebelumnya pernah kerja di bank. Jadi Serikandi yang nggak cuman hanya dia tahu area pertambangan, tapi dia juga mengerti seperti apa. Dan dia ibu dari 2 orang anak gitu. Nah ternyata saya lihat perempuan banyak nggak sih di area tambang? Terus kayak apa gitu ya? Ternyata sekarang kita juga punya program-program yang membuat kita jadi harus meng-hire perempuan, dan di dalam proses misalnya Bang, promosi dan sebagainya itu ada kandidat perempuan di dalam. Ada kandidat perempuan. Tapi tetap dengan cara yang fair ya Bang. Artinya dia harus memenuhi kriteria itu. Kita sampai membentuk yang namanya Serikandi Bukit Asam. Supaya inspirasi dari teman-teman perempuan ini ketika ngomongin gender, kita jadi tahu isunya apa aja di situ. Nah, saya cuma pesen nih Bang ke teman-teman semua. Kan kita kuliahnya di UI nih. UI kan mau nggak mau deket sama Jakarta ya Bang ya. Nanti kalau misalnya ditempatkan di area yang pertambangan yang jauh dari mana-mana, yang mall aja nggak ada Bang di situ. Nggak ada Indomaret dong? Benar. Mall aja nggak ada. Cuma adanya toko-toko doang gitu kan. Dibetah-betahin. Mesti, karena suka banyak komplain nih Bang. Kalau anak-anak kota sih begitu taruh sini juga pengennya balik lagi ke Jakarta. Padahal kita harus jadiin kerjaan itu sebagai passion kita. Ada nggak jenuh kalau di site itu seperti apa? Betul. Jenuh tuh pasti ada. Nah, makanya terus kemudian dari perusahaan sendiri berusaha membuat fasilitas yang komplit. Jadi teman-teman bisa misalnya kegiatan olahraga, kegiatan seni, itu kita ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya walaupun di antah berantah ada tuh, saya aja bingung menyebutnya apa tuh. Itu tetap ada, jadi nggak usah khawatir ya pada sobat teknik ya, yang perempuan, yang laki-laki tetap bisa melakoni hobinya. Betul. Terus apalagi yang bisa untuk membuat mereka mengalahkan rasa jenuhnya? Sebetulnya kalau kita bilang jenuh kan, kalau kita baru masuk kita harus banyak belajar ya Bang di situ. Nah sebetulnya kalau kita manfaatkan waktu kita di Sabtu Minggu kita dengan kita ada di lapangan misalnya, atau kita belajar dari senior kita di situ, saya rasa kejenuhan itu tambah lama tambah hilang. Jadi ada nih Bang anak Jakarta yang justru ada di Tanjung Enim, begitu suruh balik Jakarta malah nggak mau. Karena dia bilang ngapain macet-macet di sini segala macam, lebih asik di tambang katanya gitu. Dan itu mereka bisa survive di situ. 1 bulan pertama rasanya berat, tapi kalau udah beberapa tahun Anda disuruh balik malah terasa berat, kurang lebih kayak gitu. Betul. Malah kangen ya. Mbak Farida sebagai alumni Fakultas Teknik UI, apa yang bisa atau apa yang Mbak Farida rencanakan sebagai bentuk kontribusi terhadap alma mater? Wah, pertanyaan berarti Bang ya. Jadi pertama kita sebagai alumni UI Fakultas Teknik khususnya itu pertama kita bangga sekali ya Pak ya. Nah lalu kemudian kita berharap sebetulnya adik-adik nih yang ada di bawah ini gitu ya, itu juga bisa survive ketika ada di dunia kerja gitu ya Bang. Yang bisa kita lakukan kepada alma mater tentu saja adalah apa yang alma mater butuhkan, kita harus bisa berkontribusi ke situ Bang. Dan saya membanggakannya ternyata banyak sekali ya
sekarang dari Fakultas Teknik menghasilkan profesor-profesor. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita sebetulnya harapkan nantinya bisa bekerja sama dengan Fakultas Teknik, dengan profesor-profesor yang ahli, misalnya gempa atau apa yang tentu saja kita butuhkan dari sisi korporasi. Nah, kerjasama seperti ini sebetulnya kita sangat ingin bisa tetap dilakukan, bukan hanya dengan kami di BA, Bang, tapi juga dengan beberapa BUMN yang punya teman-teman teknik yang sudah duduk di posisi-posisi yang baik ini, Bang. Nah, kira-kira seperti itulah, Bang. Oke. Jadi bahwa sebagai alumni pun Mbak Farida tetap akan berkontribusi terhadap alma maternya, betul ya, Mbak ya? Mbak Farida, jadi tadi kita sudah bicara mengenai semua performa kinerja Mbak Farida di dunia profesional gitu kan. Ada satu kata kunci yang dari tadi Mbak Farida sampaikan berulang kali, yaitu artiannya adalah interpersonal, organisasi, berkelompok, ya, sosialisasi. Bagaimana sih tips Mbak kok bisa memiliki begitu banyak organisasi di mana Mbak sebagai ketuanya? Apa sih kata kuncinya, apa sih faktornya? Sebetulnya sih apa yang saya lakukan itu karena memang didukung oleh lingkungannya juga. Jadi memang pada saat itu karena saya tadi ceritakan bahwa di kuliah pun saya seneng tuh, Bang. Seneng. Jadi kalau organisasi itu kan kayak ngebalance pekerjaan kita yang sifatnya formal ya. Pengen juga dong nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Tapi ada manfaatnya. Terus melalui apa? Ya melalui organisasi ini. Karena dengan organisasi ini, Bang, kita bisa ngobrol kalau dulu ya dengan pemangku kepentingan, misalnya dengan pemerintah atau dengan secara informal. Karena kalau ngobrol secara formal kan belum tentu bisa masuk ya, Bang, ya, belum bisa connect gitu. Tapi melalui organisasi ini kita bisa mensuarakan inspirasi kita secara tidak formal dan membuat juga network, Bang, hubungan kita. Kita bantu mereka dan mereka juga bisa memberikan banyak kontribusi kepada organisasi ini. Nah, kenapa saya bisa masuk ke organisasi itu? Ya memang salah satunya adalah karena tuntutan dari pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita bisa menjalankan itu secara balance, nah itu luar biasa. Jadi saya memang sangat-sangat titip nih kepada teman-teman semua, jangan hanya fokus kepada pekerjaan saja, tapi juga kalau bisa kita balance dengan organisasi. Sosialisasi. Betul. Itu penting sekali ya, harus seimbang, proporsional antara professional life sama social life. Kurang lebih seperti itu, Mbak Farida. Kira-kira visi dan misi Mbak Farida terkait dengan profesional, ya, Mbak Farida sebagai seorang profesional, itu apa? Sebetulnya saya tuh orangnya simpel banget, Bang. Saya tuh nggak kepengen mimpi terlalu tinggi juga gitu ya. Jadi saya selalu menjalankan apa yang ada di depan saya sebaik mungkin. Dan dengan hasil yang sebaik mungkin gitu ya. Dan ketika saya masuk misalnya di tempat yang berbeda, di tempat yang lebih challenging, saya cuma harus bisa membuktikan bahwa saya berusaha sebaik mungkin dan saya tidak kalah dengan orang yang memang expert di situ gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua juga kalau ada di satu tempat yang baru, jangan mundur dulu, jangan nyerah dulu gitu. Jangan baper juga gitu. Tapi mesti kita jalanin. Kan katanya kalau kita menjalankan dengan baik, nanti kan Tuhan juga bisa membantu untuk bisa menyelesaikan dengan baik juga. Jadi pandangan saya untuk hidup ini ya tetap kita harus melakukan yang terbaik dan apa yang ada di depan kita lakukan dengan sangat baik. Itu penting sekali itu ya. Jadi apalagi kalau zaman dulu ya nggak bisa healing-healingan kan? Kalau dikit-dikit healing, dikit-dikit ini kan susah. Oke, Mbak Farida, terakhir ada nggak nasihat untuk Sobat Teknik, bagaimana caranya supaya bisa mencapai karir segemilang Mbak Farida? Silakan. Ini mungkin sharing aja ya, Bang ya, untuk teman-teman semua. Yang pertama, satu kita harus ketika kita masuk kerja gitu ya, kita benar-benar harus niatkan bahwa kita memang ingin bekerja dengan baik. Ya. Karena saya lihat sekarang dunia kerja beda ya, Bang, sama dulu ya. Dunia kerja kan sekarang lebih yang praktis gitu ya. Nggak pengen di kantor dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu, kadang-kadang juga pengen lebih bebas gitu ya.
itu juga nggak salah sebetulnya. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana teman-teman tetap profesional di masing-masing bidangnya. Mantap. Itu tuh paling penting. Integrity juga penting banget tuh, Bang. Ya. Karena tanpa integrity nanti jadinya hasilnya juga nggak bagus untuk itunya. Gitu. Dan kemudian buat teman-teman juga jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan jangan lupa untuk jalin network. Karena network itu juga penting buat kita semua. Nah, dukungan semua itu sebetulnya akan membentuk teman-teman menjadi karakter yang lebih cakep lagi supaya nanti bisa tambah bagus dan tambah bagus. Dan terus utama adalah konsisten, Bang. Konsisten. Jadi ada nih teman-teman saya yang minggu ini di sini, bulan depan pindah ke company lain. Kadang-kadang kalau terlalu sering loncat gitu ya, ada yang bagus, tapi di level tertentu. Tapi kalau kita baru mulai, cobalah untuk mulai belajar dulu, sabar, dan kemudian juga jangan lupa untuk terus belajar. Karena lebih penting belajar learning by doing yang ada di tempat kita kerja. Gitu. Itu ya Sobat Teknik sekalian, jadi mudah-mudahan sesi podcast kali ini bisa memberikan Anda inspirasi untuk kemudian Anda juantahkan, implementasikan, dan akan membentuk ya pencapaian Anda mudah-mudahan sama atau bahkan bisa lebih baik daripada tokoh yang kita munculkan di podcast ini. Terakhir Mbak Farida, terima kasih untuk kedatangannya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi amal jariah juga buat Mbak Farida ya, dan bisa menjadi inspirasi buat Sobat Teknik. Dan untuk Sobat Teknik, dukung terus channel ini ya, podcast Iluni FTUI. Like, subscribe, dan follow, dan juga jangan lupa di-share ke rekan-rekan. Dengan demikian semakin banyak yang bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang kita sampaikan di podcast ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada sesi podcast berikutnya. Salam.